Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut pertemuannya transaksi 1 sampai transaksi 12. Di pertemuan ini seperti biasa untuk membuka file Zahir accounting yang sudah pernah dibuat, itu dibuka dulu aplikasi Zahirnya ya. Kita tunggu. Power on. Bluetooth mode. Setelah terbuka aplikasi Zahirnya, di sini ada data sebelumnya. Di sini kita bisa buka data. Ya, jadi di sini ada data sebelumnya. Kita cari PT Sumber Rezeki. Ya, kalau ada datanya di sini, boleh langsung diklik. Tapi kalau tidak ada, ya bagi yang baru atau mungkin bagi yang tidak ada mungkin filenya tersimpan di sini dan baru dikopas di folder yang baru, ya boleh pilih di pilihan buka data, ya. Tapi di sini ada latihan PT Sumber Rezeki, ya. Nah ini kalau ada ini langsung diklik, kalau nggak ada di sini bisa pilih buka data. Nah, ketika buka data, cari folder tempat penyimpanan filenya di lokasi dan nama file di server. Di sini ada kotak kecil, tab list, diklik, maka ini akan diarahkan ke tempat folder di mana tersimpan file Zahir yang pernah dibuat. Nah, di sini saya ambil aja video transaksi Sumber Rezeki. Di sini saya pernah ada buat 2, ya. Jadi ini saya ambil latihan, open. Setelah muncul seperti ini lagi, diklik OK. Ditunggu. Setelah sudah, ini tampilan file PT Sumber Rezeki yang udah dibuat, ya. Kita langsung aja ke transaksi pertama. Jadi untuk mengerjakan ini boleh di pause, ya boleh di pause, kemudian di play lagi kalau emang kecepatan. Ini kita mulai dari transaksi pertama. Untuk mengerjakan ini usahakan juga buka bukunya, ya. Untuk yang di buku itu ada di halaman 13. Halaman 13 di sini biaya operasional. Biaya operasional ini adalah kas keluar. Kas keluar untuk pemasangan iklan berarti bukan kas keluar untuk beli barang. Ya, kalau kas keluar bukan untuk beli barang, maka pilihan untuk transaksi 1 ini, modulnya ini, ya untuk transaksi kita bisa gunakan buku besar, penjual, pembelian, kas dan bank, persediaan. Ya, ini 5 modul ini bisa kita gunakan untuk transaksi di perusahaan. Nah, untuk yang transaksi pertama, ya, ini ada biaya operasional. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan, kalau analisa transaksi di Zahir, itu harus kita pilih dulu 3. Ya, analisa pertama, pilih antara 3, dia itu kas masuk, kas keluar, atau non-kas. Ya, nah setelah dipilah, ya contoh, pilihannya ini adalah kas kita keluar. Nah, kalau kas kita keluar, dipilah apakah kas keluar ini dikarenakan oleh transaksi beli barang
atau bukan. Kalau transaksi kas keluar berdasarkan kegiatan itu dari beli barang, maka kita pilih modulnya pembelian. Tapi kalau bukan dari kas keluar untuk beli barang, maka modul yang kita pilih itu adalah kas dan bank. Ini perlu diingat ya. Oke, untuk transaksi yang pertama, klik kas. Ya, namanya kas keluar, berarti kita pilih modul berikutnya kas keluar. Kemudian kita buat baru. Oke, untuk data, ya, tahapan berikutnya itu adalah pertama di sini kita tentukan dulu akun kas, ya, sesuai dengan transaksi. Di bagian keterangan ada keterangannya pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas. Maka ini kita atur menggunakan kas. Ya, kemudian penerima di sini dibayarkan kepada CV Trimegah. Nah, kita pilih tab listnya di sini daftarnya. Kita cari CV Trimegah. Jikalau tidak ada nama CV Trimegah, kita bisa buat baru. Oke, karena ini dibayarkan, ini harus diingat. Kalau seandainya kita mengeluarkan kas kepada pihak lain, ya, maka di sini tipenya kita pilih vendor. Tapi kalau seandainya kita menerima uang dari pihak lain, maka di sini boleh kita pilih tipenya adalah customer. Karena ini kita akan membayarkan kepada pihak lain, maka tipe di sini kita ganti menjadi vendor. Oke, untuk nama perusahaannya kita masukkan CV Trimegah, ya, company, kemudian kita rekam. Ya, di sini muncul CV Trimegah. Ya, CV Trimegah, diklik. Untuk supaya cepat boleh double klik ya. Oke, nomor cek CD0001 ini sesuai dengan data yang ada di kwitansi pojok kanan atas. Tanggal transaksi kita lihat di kwitansi itu adalah tanggal 3 Januari. Ya, 0301/2017. Kemudian di tab besaran uang keluar 250.000. Oke, boleh memo ini kita isi dengan keterangan yang ada di kwitansi. Pembayaran pemasangan iklan di radio. Nah, untuk alokasinya, ya, ini untuk menganalisa menginput ini kita harus paham kreditnya itu adalah kas, maka kalau secara jurnal debitnya itu akun apa? Karena ini untuk pembayaran pemasangan iklan, maka ini beban iklan. Ya, karena ini akan dibebankan kepada beban iklan, ya, maka kita pilih cari beban iklan di akun kita. Ini saya ulang lagi. Nah, untuk di sini kan udah diklik sekali, seperti ini kursornya, klik lagi sekali lagi, atau double klik ya. Nah, kita cari di sini beban iklan. Oke, mungkin yang di tempat saya ini terhapus atau mungkin tidak ada akunnya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak ada datanya, itu bisa kita buat baru. Ini saya klik baru. Karena ini untuk membuat akun beban iklan itu termasuk adalah beban. Nah, kita cari beban yang cocok di sini adalah pemasaran dan penjualan ya. Saya nggak lihat karena iklan itu termasuk dari strategi pemasaran dan penjualan. Ini saya buat beban pemasaran dan penjualan. Oke, kemudian namanya di sini kita sesuaikan aja dengan akunnya itu adalah beban iklan.
Ini terserah ya, boleh mungkin dengan yang sudah ada ditetap di Desire ini namanya beban iklan dan promosi ya, atau mungkin yang buat baru boleh disamakan atau menggunakan beban iklan juga nggak apa-apa, yang penting kita paham bahwasanya itu akun itu adalah beban iklan. Oke, setelah dibuat ya, ini tidak ada di otak-atik, langsung aja diklik rekam. Oke, ini beban iklannya, kita double klik. Oke, beban iklan sudah masuk, kita tap kursornya sampai ke kolom nilai. Setelah masuk di kolom nilai, klik, kita masukkan angka di sini. Jadi ada titik koma, di tap sekali lagi. Nah, oke, ini data Anda kita input, akunnya sudah pas, penerima sudah pas, tanggal sudah pas, jumlah sudah pas, akun yang dibebankan juga sudah pas dengan nilai yang sama, debit kreditnya, ya. Maka di sini klik rekam. Oke, selesai transaksi pertama. Ini kita tutup ya. Kalau setelah diklik rekam, data yang kita input tadi semuanya hilang, yaitu tandanya sudah terinput. Kita klik tombol batal, tutup. Oke, selesai transaksi pertama, kita lanjut transaksi kedua, itu adalah pembayaran piutang. Pembayaran piutang ini sama dengan, kita harus bedakan ya, piutang itu adalah harta kita yang dipegang oleh orang lain, sedangkan hutang adalah harta orang lain yang kita pegang. Ketika ada pembayaran piutang, berarti ada pihak ketiga yang melakukan memberikan uang atau pembayaran kepada pihak kita. Jadi walaupun bisa pembayaran piutang di transaksi kedua, itu artinya kita menerima uang dari pihak pelanggan. Ya. Nah, semua piutang, pembayaran piutang itu adalah hasil kas masuk dari penjualan. Piutang itu muncul dikarenakan terjadinya transaksi penjualan kredit. Nah, ketika penjualan kredit terjadi, maka pelanggan akan membayar pembayaran atas penjualannya itu di periode berikutnya. Nah, ketika pelanggan melakukan pembayaran, nah, maka akan mengurangi nilai piutang. Nah, ini perlu digarisbawahi. Untuk menganalisa transaksi, kita pilih analisanya itu dibagi 3. Pertama kali ya, dia kas masuk, kas keluar, atau non kas. Ya. Nah, di sini pembayaran piutang berarti kas masuk. Kas kita ada yang masuk. Ya, berarti kas masuk ini dari penjualan atau bukan non penjualan. Nah, karena piutang ini dari hasil penjualan, kegiatan penjualan, maka pilihannya kita ambil adalah modul penjualan. Nah, ini sudah saya klik modul penjualan. Nah, untuk pembayaran piutang kita klik di modul di tombol ungu. Warna ungu ini ada pembayaran piutang. Ya. Diklik pembayaran piutang usaha, diklik baru. Nah, kita sesuaikan di keterangan akun kasnya kita menggunakan apa. Kita cek di kwitansi, di bagian keterangan ada yang menyampaikan pembayaran faktur invoice 001 tertanggal 1 Desember 2016 melalui kas. Maka ini kita ganti menjadi akun kas. Penerima di sini adalah PT Megantara ya, dari, maka kita klik tabel di sini. Kita ambil PT Megantara, double klik. Nomor cek kita sesuaikan CD 001 4 Januari 0401 2017. Di tab jumlah uang yang diterima 750.000. Oke, ini kita ganti aja keterangannya sesuai yang di kwitansi. Pembayaran faktur
invoice 001. Oke, ini kita double klik di bagian invoice, double klik, ya kita tap. Saldo piutang PT Megantara ini 1250, tapi untuk kwitansi dibilang yang dibayar piutangnya bukan 1250 tapi 750. Maka jumlah yang dibayar kita sesuaikan menjadi 750. Oke, di tab. Ya, kalau sudah di tab, maka ini sudah selesai. Nah, ini ada biaya-biaya lain. Kalau ada boleh diklik, kalau nggak ada kosongkan aja. Sesuai di kwitansi nggak ada. Ya, ini kita rekam. Oke, kalau sudah selesai transaksi kedua, kita tutup tampilannya. Ini tanda sudah terekam, sudah terhapus data yang tadi di input, itu tandanya sudah terekam. Kita klik batal, tutup, ya. Selesai transaksi kedua. Kita lanjut transaksi ketiga, itu sudah ada keterangannya sales order. Ya, sales order di modul penjualan namanya sudah sales ya, modul penjualan. Di sini ada order penjualan. Kita klik order penjualan, kita klik baru. Oke, nama pelanggan kita sesuaikan di soal nama pelanggannya PT Bayu Segara. Klik tabel listnya, kalau tidak ada PT Bayu Segara, kita klik baru. Oke, karena ini emang pelanggan, ya sudah pas tipenya. Oke, customer, company, klik rekam. Ya, pilih PT Bayu Segara. Oke, nomor SU. Nomor SU-nya sudah pas, SU 0001. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 5 Januari. Yang ada di soal 5 Januari. IDR sudah pas, keterangannya sudah pas ya, nggak usah kita ganti. Kita lanjut ke barang. Ini kita klik, ini kita double klik. Ya, barang yang pertama di soal itu B03, double klik. Kemudian kita tap di order. Ini ada tombol dikirim dan di order dan dikirim. Kita pilih yang di order karena ini masih di tempat penyebutan order. Jumlah yang di order di soal itu ada 1. Di tab harganya kita sesuaikan yang ada di soal 75.250. Di tab. Nah, di soal dibilang VAT pajak. Ya, pajak di sini masih titik, tapi di kwitansi dibilang dikenakan pajak 10%. Ini boleh di enter. Ambil yang value at text. Kemudian di tab lagi. Oke, enter. Barang yang kedua B05. Kita tab di order, jumlah barang yang di order 1. Harganya di soal 495.000 di tab. Sama ini juga kena pajak. Value at text. Oke, sudah selesai. Nama marketing nggak ada, nama marketing Rina ya. Salesman ini kosong, kita buat baru. Ya, Rina ini marketing kita, employee. Ya. Golongan NA. Kita berikan aja golongannya Rina. Oke, rekam. Ya. Oke, ini sudah Rina. Kebetulan di sales order ini belum ada termin, jadi kita abaikan termin sama tanggal pengantaran. Ya, tanggal sudah sesuai. Kalau sudah kita klik rekam. Oke, terhapusnya berarti sudah selesai. Kita tutup, batal, tutup. Selesai transaksi ketiga. Ya, jadi
tampilan zahir ini untuk transaksi penjualan ya. Ketika ada penjualan itu bisa kita pilih order, bisa kita pilih invoice penjualan. Order ini sifatnya dipesan ya. Invoice ini transaksinya sudah terjadi. Jadi baik tunai maupun kredit pilihannya itu adalah di invoice. Tapi kalau masih sifatnya masih order, belum ada pembuatan faktur, tapi kita sudah menyampaikan ke pihak lain bahwasannya atau pihak lain sudah menyampaikan kita mereka mau pesan, ya itu boleh kita klik di bagian order. Ya jadi bisa ini seperti kalau di Shopee ini seperti kalau Shopee bayar tunai ya, ibaratnya masuk keranjang, masih order, masuk keranjang, belum tahu kapan mau di proses. Nah, oke, kita masuk transaksi keempat. Transaksi keempat itu relate sama yang ketiga. Bahwasannya transaksi yang sudah di order sebelumnya itu terjadi transaksi di mana transaksi itu mau di kredit, penjualan kredit. Ya. Jadi pilihannya modul penjualan kredit itu di bagian invoice penjualan. Oke, boleh diklik invoice penjualan. Oke, klik baru. Oke, tampilan input ya, tampilan form. Form ini kita isi sesuai di data. Bahwasanya nama pelanggannya adalah PT Bayu Segara. Diklik, double klik. Ya, kebetulan sebelumnya PT Bayu Segara ini sudah melakukan order. Karena sudah melakukan order, maka nomor SO ini kita pilih. Ini kelebihan tadi di order, sudah tersimpan data yang pernah dilakukan pesanan sebelumnya. Klik double listnya. Ini yang sudah kita input sebelumnya, double klik. Masuk data yang sudah pernah diinput orderan si Bayu. Oke, tanggal fakturnya kita sesuaikan. Di situ tanggal 6 Januari. Oke, BDR nggak diganti, headquarter tetap, penjualan tetap. Kalau tadi seandainya si Bayu ini bayarnya tunai, ini kita checklist. Tapi karena si Bayu ini kredit, ya ini tidak kita checklist. Oh, saya lupa ya. Ini saya batalkan dulu. Maksudnya ini saya batal. Dikarenakan di kwitansi itu ada uang muka, ya. Nah, ini belum ada uang muka. Jadi harus kita input di tempat yang lain uang mukanya. Ya. Ini kita rekam dulu draftnya. Oh, terminnya kita ganti. Ya, harinya 10 hari. Jatuh tempo 30 hari, dapat diskonnya 2%. Ya, itu di bagian kwitansi ada dibilang terminnya 2/10/30. Dapat diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari pembayaran dan jatuh tempo pembayaran 30 hari. Oke, kita okekan. Oke, ini karena ada uang muka. Ini uang mukanya kan belum kita input. Ini kita rekam draft aja. Ini kita batal. Kita tutup. Kita pilih daftar uang muka penjualan. Yang di kwitansi itu ada uang muka 100.000. Seharusnya kita masukin dulu uang muka. Tapi karena sudah terbuka, kita simpan draft. Ya, jadi terbentuk draft belum rekam. Nah, kita masukin dulu uang muka, klik baru. Salah saya. Ini daftar ini, ada uang muka penjualan. Ya, klik baru. Oke, akunnya uang mukanya kita anggap aja pakai uang kas, ya bukan kas di bank. Nama pelanggan yang melakukan pembayaran pakai uang muka PT Bayu Segara. Jumlah yang dia bayar 100.000.
Tanggal dia bayar tanggal 6 Januari. Oke, di sini karena emang transaksi ini kena pajak, maka pajaknya kita pilih fill a tax. Ya. Oke, kalau sudah, ini kita rekam. Oke, sudah masuk. Uang kasih value 100.000, ini kita tutup. Kita masuk lagi ke invoice. Ini tadi yang kita buat, double klik di sini. Oke. Nah, ini uang mukanya tadi belum ada. Ini kita masukkan uang mukanya, klik tanda panah di sini. Nah, sudah ada uang muka yang tadi sudah kita buat, kita checklist, kita okekan. Maka transaksinya sudah pas nilainya, total pajak 57025, total setelah pajak 627275, uang muka 100.000, piutang dagang 527275. Oke, kita klik, ini sudah, ini kita sesuaikan aja tanggal, sekarang juga tanggal 6 Januari. Ini boleh kita sesuaikan sesuai tanggal kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada keterangan kita sesuaikan aja sesuai tanggal transaksi. Tapi kalau emang ada keterangannya tanggal kirimnya tanggal berapa, maka boleh disesuaikan. Ya, ini kita klik rekam. Oke, sudah hilang datanya berarti sudah terekam, kita tutup. Oke, selesai transaksi keempat. Ini kita